Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MTS Negeri 8 Kebumen, pada rekan-rekan guru, karyawan MTS Negeri 8 Kebumen yang saya hormati, pada anak-anakku semua kelas 7, kelas 8, kelas 9 MTS Negeri 8 Kebumen yang saya cintai dan saya banggakan, yang soleh dan soleha. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sampai hari ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan pada hari yang ke-18 ini. Semoga amaliyah bulan Ramadan ini bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, yang soleh dan soleha, pada kesempatan sore ini Pak Guru akan menyampaikan tausiah dengan judul Menggapai Syafaat Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang mulia. Al-Quran menjadi petunjuk, obat untuk penyakit-penyakit hati, dan sebagai salah satu wujud kasih sayang Allah agar hamba-hambanya tidak kehilangan arah dalam menjalani kehidupannya. Al-Quran itu sendiri memiliki keistimewaan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya Al-Quran, seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Salah satu keistimewaan yang ada adalah ia mampu memberikan syafaat atau pertolongan kepada pembacanya. Oleh sebab itu, Nabi menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran agar kelak mendapatkan syafaatnya dari Al-Quran. Sebagaimana Nabi bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi sahabat-sahabatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 804. Dari hadis di atas dapatlah dipahami bahwa orang yang membaca Al-Quran adalah sahabatnya. Namun makna Iqra sesungguhnya bukan hanya membaca. Secara harfiah, Iqra artinya mengumpulkan. Membaca Al-Quran hendaknya tidak berhenti pada mengucapkannya secara lisan, tetapi juga adalah mengumpulkan raga dan jiwanya saat membaca Al-Quran. Imam Muhammad At-Tirmizi menjelaskan bahwa makna membaca pada hadis di atas adalah menikmati membaca Al-Quran dan merutinkannya. Menikmati hanya bisa dilakukan dengan hati. Dengan demikian saat membaca Al-Quran, hendaklah hati ikut meresapinya sehingga terasa kenikmatan dalam membacanya. Al-Quran adalah risalah cinta Allah yang diturunkan kepada hambanya yang paling dicintainya, yaitu Rasulullah. Rasulullah kemudian mengajarkannya Al-Quran kepada para sahabat, lalu diajarkannya kembali ke generasi setelahnya.
Bersahabat berarti selalu dekat dan tak terpisahkan. Bersahabat dengan Al-Quran berarti selalu bersama Al-Quran dalam setiap aktivitas. Sahib Al-Quran berarti menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam setiap aktivitas kehidupan. Menjadi sahabat Al-Quran berarti menabung syafaat di hari kiamat nanti. Hari kiamat adalah hari di mana seseorang tak dapat meminta bantuan kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT, kepada Rasulullah, dan kepada Al-Quran. Dengan menjadikan sahabat Al-Quran, maka kita menabung tiket syafaatnya untuk di hari akhir. Anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, cara menjadi sahabat Al-Quran agar dapat menggapai syafaatnya antara lain, sahabat Al-Quran adalah sahabat orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi sahabat Al-Quran adalah orang yang suka membaca Al-Quran. Membacanya Al-Quran dapat pahala yang luar biasa. Dalam sebuah al-hadis yang artinya disebutkan, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya pahala satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan itu akan dibalas minimal dengan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, namun alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu, membaca itu adalah diharapkan untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam kurun waktu minimal 1 bulan. Bisa mengkhatamkan Al-Quran, ini adalah anjuran Nabi. Syukur-syukur bisa 7 hari ataupun 3 hari bisa mengkhatamkan Al-Quran. Monggo kita pilih yang mana dengan metode yang bisa diterapkan pada cara menghafal Al-Quran atau membaca Al-Quran tadi. Kemudian yang kedua, menjadikan sahabat Al-Quran dengan menghafalkannya. Ya, sekali lagi ya, menjadi sahabat Al-Quran bisa dengan cara menghafalkannya. Menghafal Al-Quran sekarang banyak metode-metode yang cepat agar bisa menghafalkan Al-Quran. Yang penting kita ada kemauan untuk belajar sana. Kalian usia yang masih muda, silakan bisa masuk pesantren khusus tahfidzul Quran ataupun secara mandiri. Kemudian yang ketiga, cara menjadikan sahabat Al-Quran agar bisa menggapai syafaatnya yang ketiga adalah dengan menjadikan sahabat Al-Quran dengan cara memahaminya. Usahakan belajar memahami harus dari teks aslinya Al-Quran dan langsung kepada guru-guru yang memang paham dengan teks Al-Quran. Pada Pak Kiai, Pak Ustaz, baik di madrasah maupun di rumah, di musola, silakan secara mandiri dapat mengaji langsung kepada mereka. Kemudian yang keempat, cara menjadi sahabat Al-Quran adalah dengan menjadikan sahabat Al-Quran dengan cara berusaha mengamalkannya. Nah, itulah 4 hal yang bisa dilakukan agar kita bisa menggapai syafaat Al-Quran. Anak-anakku sekalian, di samping itu ada 4 syafaat dari Al-Quran itu sendiri nanti di akhirat. Apa 4 syafaat Al-Quran di akhirat tadi? Satu adalah
Al-Quran menjadi tameng dari siksa kubur. Dalam sebuah riwayat, Amr bin Murrah menjelaskan, Al-Quran akan melindungi pembacanya dari siksa kubur. Diriwayatkan, jika manusia masuk ke dalam kubur kemudian muncul semburan api sebagai siksa kubur yang akan melumatnya dari berbagai arah, maka Al-Quran nanti akan datang untuk menyelamatkan. Kemudian syafaat Al-Quran di akhirat yang kedua adalah bahwa mahkota merupakan mahkota bagi orang tua. Bagi orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya cinta Al-Quran dengan melestarikannya setiap hari atau menjadikan penghafal Al-Quran, maka Allah nanti akan memberikan penghargaan di surga berupa disematkannya mahkota yang bersinar terang bagaikan sinar matahari. Ini. Kemudian yang ketiga, syafaat Quran nanti di akhir adalah akan memberikan syafaat 10 anggota keluarga. Di antara syafaat Al-Quran, setiap orang berusaha menjaga kebersamaan dengan Al-Quran akan memberikan pengaruh positif bagi 10 anggota keluarganya yang muslim, meskipun telah divonis menjadi penghuni neraka. Subhanallah, Allahu Akbar. Nabi Muhammad bersabda yang artinya, barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, maka Allah masukkan ia ke surga dan memberikan syafaat kepada 10 dari keluarganya yang semula divonis masuk neraka. Inilah efek dari pengaruh dari apabila seseorang bisa membaca dan menghafal Al-Quran, akan memberikan pengaruh yang positif bagi 10 anggota keluarganya yang muslim, walaupun divonis masuk neraka, menjadikan tidak jadi masuk neraka, kembali ke menjadi masuk surga. Kemudian yang keempat adalah penentu derajat surga. Syafaat Al-Quran yang keempat ini adalah bahwa ayat-ayat Al-Quran ibarat anak-anak tangga yang akan mengantarkan pembacanya kepada tangga tertinggi di sisi Allah. Keindahan suara bacaan Al-Quran di dunia akan mengusik perhatian Allah dan memunculkan kerinduan untuk mendengarkannya kembali di surga. Mudah-mudahan 4 syafaat ini dari Al-Quran di akhirat nanti adalah termasuk orang-orang yang akan mendapatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita selalu mengharapkan syafaatnya dari Al-Quran di akhirat nanti. Allahumma amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.